Tadi kita sudah dengarkan sama-sama lagu Kisah Secangkir Kopi, itu soundtrack filmnya Filosofi Kopi yang sempat ngehits beberapa tahun lalu. Bukan tanpa sengaja kita ngomongin kopi karena sudah hadir bersama saya di studio MG Radio pada sore hari ini Dirjen dari Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Dr. Insinyur Bambang Supriyanto MSc. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore, panggil saja Bambang. Pak Bambang. Ya, karena MG Listener salah satu rangkaian acara dari ulang tahun ke-52 Media Indonesia adalah Festival Pesona Kopi Agroforestry 2022 dengan temanya Petani, Kopi, dan Konservasi. Acara ini adalah kerjasama Media Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Dan tamu saya seperti tadi saya infokan adalah Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Dr. Insinyur Bambang Supriyanto, karena kita akan berbincang banyak tentang agroforestry ya, yang menjadi tema ulang tahunnya Media Indonesia tadi. Pak, apa saja nih yang akan digelar di Festival Pesona Kopi Agroforestry 2022 ini Pak, yang bekerja sama dengan pihak Bapak? Ya, jadi saya mau cerita sedikit. Yang pertama, selamat ulang tahun. Terima kasih. 52 ya. Iya, untuk usia yang panjang. Media Indonesia. Media Indonesia untuk mematangkan, mengedukasi masyarakat dan juga berinteraksi dengan program-program pemerintah untuk perbaikan lingkungan dan juga untuk kehutanannya. Iya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya benar tadi, dalam rangka itu kita bikin kerjasama dengan Media Indonesia. Kita membuat namanya Pesona, Festival Pesona, Perhutanan Sosial Nasional, gitu, Kopi Agroforestry. Iya. Ada brandingnya di situ. Brandingnya adalah petani, kopi, dan konservasi. Apa sih itu yang menjadi pembedanya? Petani, jadi, kopi, dan konservasi. Jadi yang ditanam, jadi sekali lagi pertama ya, kita bahwa dalam cita rasa kopi yang kita hirup, yang merupakan gaya hidup kita, itu terdapat perjuangan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang menanam kopi, yang perlu kita perjuangkan untuk kesejahteraannya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan yang menjadi arahan yang terhormat Bapak Presiden dalam program reforma agraria ya, perhutanan sosial. Jadi alasannya yang pertama bahwa dulu masyarakat itu nggak dapat akses untuk mengelola sumber daya hutannya, gitu ya. Nah, dengan program reforma agraria 12,7 juta hektar, gitu ya, itu masyarakat dalam bentuk kelompok dapat mengelola kawasan hutannya. Nah, kalau dia hutan lindung, hutan produksi, maka di blok pemanfaatan yang bisa dipakai untuk agroforestry. Jadi di antara tanaman hutan boleh di tanaman kebun maupun pangan. Itu intinya. Itu ya intinya. Nah, agroforestry ya Pak, itu. Iya, betul, betul. Bertani di antara perkebunan hutan gitu ya Pak? Jadi di antara pohon hutan boleh ditanam jenis tanaman kebun maupun pangan. Contoh barangkali. Contohnya Pak? Contohnya mungkin saya contoh di Garut aja ya, atau di Bandung yang menjadi daerah kopi agroforestry ya. Dulu masyarakat itu sering menggarap di areal pegunungan itu dengan tanaman sayur kan. Tapi mengakibatkan longsor, ya, longsor dan bencana-bencana ekologis. Karena tidak mampu mengikat. Nah, sayur punya nilai ekonomi yang tinggi. Nah, kemudian kita deketi dengan perhutanan sosial, boleh kamu nanam tanaman yang semusim, tetapi tanaman hutannya harus ditanam dong, gitu. Nah, singkat kata, mereka tanam rasa mala, gitu ya. Kemudian di antara rasa mala itu ditanam namanya kopi, gitu. Kopi. Ternyata kopi agroforestry itu justru yang luar biasa. Karena apa? Sifat kopi itu menyerap spesifik harumnya tanaman-tanaman hutan tadi, ya. Jadi kalau dia ditanam di dekat duren, pasti baunya, aromanya, cita rasanya kopi akan duren, gitu ya. Nah, kemudian kalau dia rasa mala, pasti harumnya harum rasa mala.
dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang namanya produk kopi agroforestry gitu ya, itu pasti mempunyai cita rasa yang tinggi dan dia punya speciality gitu ya, kopi yang speciality. Dia bukan asalan tapi speciality. Jadi premium lah gitu ya, premium. Premium untuk ekonominya, tapi juga premium untuk ekologinya. Karena apa? Tanaman hutannya tadi itu menyangga beban ekologi tadi, jadi mengurangi dampak-dampak bencana tadi, ya kan. Kemudian juga erosinya juga akan ditahan. Ditahan. Jadi artinya apa? Jadi teman-teman nanti datang ya di Festival Kopi Agroforestry. Sebetulnya tidak hanya kita ada pameran, tetapi juga ada seminar, ada talk show yang live stream gitu ya, dan ada juga yang kita sebut sebagai pelatihan-pelatihan dan juga lomba-lomba. Ada lomba video, ada lomba puisi dan lain sebagainya. Tapi kopi semuanya ya. Semua bertemakan kopi gitu ya, lomba video, lomba puisi, bertemakan kopi. Nggak susah karena memang kopi udah jadi bagian keseharian hidup kita ya. Semakin kesini semakin tren, dan jangan cuma jadi penikmat kopi tapi ketahuilah kopi-kopi premium yang kita punya ya. Itu dalam berasal dari petani yang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan. Oke. Pak Bambang, kita akan bincang-bincang lebih banyak tentang ini, tapi tadi sebenarnya makna forestry-nya sudah tersampaikan ya. Agroforestry sendiri adalah menanam tadi tanaman kopi maupun pangan di antara tanaman hutan. Ya, betul. Oke, dengan keunggulan-keunggulan yang antara lain sudah Pak Bambang sebutkan tadi. Berbagi cerita tentang kopi rasanya sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita saat ini ya, Pak Bambang ya. Betul sekali. Pak Bambang dan saya penyuka kopi. Tapi saya kopi tanpa gula. Itu lebih enak dan lebih sehat ya. Lebih sehat, ya. Bahwa kopi tanpa gula itu waduh mantep banget Pak. Bisa cerita nih, sebenarnya tadi kan kopi itu udah jadi bagian dari kehidupan kita, dan di Bapak sendiri memimpin Direktorat Jenderal yang mengurusi perhutanan, tadi bersentuhan dengan agroforestry, perhutanan sosial. Ini maksudnya apa aja sih Pak? Ya, program dan tujuannya gitu. Ya, jadi perhutanan sosial itu merupakan program pemerintah Presiden, program reforma agraria yang tujuannya memberikan akses untuk masyarakat mengelola kawasan hutan di sekitarnya gitu ya, supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi yang paling penting adalah caranya melalui sinergisitas antara ekonomi, ekologi dan sosial, sehingga kelestariannya itu bisa terjamin. Jadi nggak bisa asal saya nggak datang, boleh, ya. Saya mau ikutan nanam gitu. Jadi gini, caranya Pak? Kelompok masyarakat, ya, jadi kelompok masyarakat paling tidak 15 petani. Itu bisa membentuk kelompok tani hutan, gitu, KTH. Tani hutan. Ya. Kemudian dia bermohon di areal di sekitarnya untuk diberikan akses perhutanan sosial. Itu biasanya 1 kakak 2 hektar kalau di Jawa biasanya. Kalau di luar Jawa itu 4 sampai dengan 5 hektar. Kenapa berbeda? Karena di Jawa itu kulturnya kultur petani. Sedangkan kalau di luar Jawa kulturnya adalah pekebun gitu, Nah, itu ya. Nah, kemudian setelah mereka usulkan, kita verifikasi mengenai subjek dan objeknya. Jadi kalau maaf nih, kalau petaninya maksudnya disusupi orang luar gitu ya, kita hilangkan. Jadi nggak asal, harus diseleksi dulu ya, screening langsung ya Pak. Itu ada screeningnya. Cukup panjang pasti itu. Jadi setelah itu betul, kemudian lokasinya juga clear and clean, nggak ada masalah, baru kita berikan izin. Nah setelah itu paling penting, tidak hanya memberikan distribusi akses, tetapi ada namanya didukung oleh program pemerataan ekonomi. Jadi pemerintah itu untuk lokasi yang sudah kita terbitkan persetujuannya untuk perhutanan sosial itu didampingi supaya ada peningkatan kapasitas ya, kapasitas untuk masyarakatnya, untuk pengelolaan hutannya, dan juga untuk sebagai pelaku ekonomi yang setara dengan korporasi gitu ya. Nah, yang terakhir berikutnya di dalam setelah ada pendampingan, mereka menjadi bagus untuk
sebagai pengelola hutan yang punya orientasi pasar tapi tidak meninggalkan local wisdomnya, tidak meninggalkan pengetahuan tradisionalnya. Oke. Nah, kemudian pemerintah ada intervensinya di dalam konteks akses permodalan dan juga akses untuk pasarnya. Jadi yang kita kejar di dalam konteks perhutanan sosial itu tidak hanya produktivitas agroforestry-nya, tetapi juga nilai tambah di tengah dan di hilirnya gitu. Kenapa begitu, Pak? Ya karena kalau kita hanya mengandalkan komoditas hasil mentah, raw material gitu produksi ya. biji kopinya Biji kopi, yang berlimpah. Saya kasih contoh lah biji kopi. Kalau petani menjual berry, cherry ya, yang merah itu, harganya kan hanya 8.000 9.000. Oke. Nah, tetapi dengan pendampingan kita gitu ya, kemudian mereka diajarin supaya bisa mengolah dan bisa menjadi roasted ya. Kalau roasted itu harganya kan 75.000. Ya kan? Padahal bahan baku dari cherry-nya itu hanya sekitar 4 sampai dengan 5 kilo. Artinya apa? Kalau 5 kali 8.000 berapa? 40.000 kan? Iya. Nah, dibandingkan dengan roasted yang 75.000 ada nilai tambah added value sekitar 35.000. Siapa yang menikmati? Ya petani hutannya. Oke, petani hutan. Tujuannya dari program ini begitu ya Pak. Jadi tidak hanya meningkatkan produksinya tapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi petaninya. Melalui nilai tambah dengan nilai tambah pendampingan tadi. Ya, berarti ini melibatkan siapa aja nih Pak yang digandeng? Ya, jadi yang pertama yang digandeng itu tentunya adalah pemerintah daerah, Kemendagri ya, Kemendagri dan Pemda. Jadi Bapak Presiden memerintahkan kepada bupati dan gubernur agar memasukkan perhutanan sosial dalam RPJMD supaya itu bisa didanai juga dengan APBD. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena lokasinya kan pasti di desa dengan Kemendes. Kementerian Desa, Itu kan fasilitator desa bisa juga membantu program perhutanan sosial ini dalam mentransformasikan tadi hulunya dan juga di hilirnya. Kemudian Kementan, kenapa Kementan? Kalau kehutanan kan ahlinya pohon. Nah, sedangkan kebun dan pangan siapa ahlinya? Kementan. Kita harus kerjasama dengan Kementan. Kemudian kalau silvo fisheries, kalau antara mangrove dengan tambak itu juga perhutanan sosial itu. Siapa itu? KKP tentunya. Kelautan dan perikanan. Nah, kalau itu ternak silvopastural gitu ya di dalam untuk hutan itu sebagai feeding ya, raw material untuk feedingnya sapi atau domba. Itu dengan siapa? Pasti dengan Kementan lagi, tapi di Kementan tapi bagian peternakannya. Nah, itu kalau itu bicara produktivitas dengan para pihak. Nah, kalau kemudian kita bicara tengah dan hilir, ada dengan Kementerian Perdagangan dan Industri. Perindustrian. Kalau mau ekspor siapa? Pasti dengan industri, dengan perdagangan. Ya. Mungkin Kemenparekraf bisa dilibatkan tuh Pak. Tentu. Nah, kalau sebagai peningkatan ekonomi ini jadi wisata misalnya. Ini kan punya potensi untuk jadi wisata hutan ya, warna wisata. Banyak. Jadi ternyata bisnis model perhutanan sosial itu yang pertama memang agroforestry. Kemudian yang kedua itu pariwisata. Betul. Dengan pariwisata. Jadi kalau Mbak pernah ke Jogja ada namanya Kali Biru. Kali Biru itu merupakan salah satu kelompok perhutanan sosial yang sudah tenar itu. Gunung Puntang. Gunung Puntang yang ada kopi untuk wisata itu juga sama. Jadi banyak yang lainnya. Optimis banget ya kita karena di tengah pandemi pun masih banyak yang bisa dieksplor atau dikembangkan di sumber daya kehutanan kita, pertanian, segala macam. Agroforestry ini salah satunya dengan program perhutanan sosial yang Bapak pimpin ya Pak ya. Nah, tadi tahapannya juga sudah disampaikan. Kira-kira peranan masing-masing tadi itu untuk mendukung program Bapak itu tadi semuanya punya bobot yang sama atau kita misalnya dalam tahap ini Bapak lebih banyak mengembangkannya dengan kementerian atau daerah tadi, sementara yang selama ini sinerginya itu berjalan mulus atau ada kendala-kendala Pak? Jadi klasternya itu ada dua. Yang pertama adalah sebelum persetujuan dan yang kedua adalah setelah persetujuan. Kalau sebelum pasti kita kerjanya dengan Pemda.
Karena yang punya masyarakat, yang punya desa itu kan Pemda. Jadi kita namanya kerja bareng jemput bola. Jadi fasilitasi di dalam pembentukan kelompok, fasilitasi dalam menentukan mapping untuk lokasi hutannya itu bareng-bareng dengan Pemdanya. Ada Pokja di tingkat provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Itu pertama. Nah, setelah mendapat persetujuan, fasilitasinya itu boleh oleh penyuluh kehutanan, boleh penyuluh dari Kementan, boleh dari penyuluh dari desa. Ya, supaya apa? Kerja bareng tadi di dalam pasca izinnya itu secara bersama-sama. Yang paling penting adalah mereka kompeten. Ya, kita ada namanya digital learning system, ada materi-materi yang bisa diunduh oleh mereka, kemudian dia ujian sehingga dia kompeten gitu ya. Nah, yang paling penting sebetulnya di dalam klaster yang kedua tadi adalah bagaimana meningkatkan produktivitas agroforestry-nya tadi. Ya, antara kayu dan tanaman buah-buahan, dan buah-buahan kebun dan pangan tadi. Nah, itu kan memerlukan keahlian dari Kementan, memerlukan keahlian dari KKP. Nah, bimbingan teknis itulah yang barangkali diberikan kepada petani kita gitu. Termasuk kopi, itu sebetulnya kopi kalau yang di luar kawasan hutan kan binaannya Kementan. Tapi kita kan nggak pernah bisa melihat kopi ini dari hutan atau dari di luar kawasan. Oleh karena itu saya kasih branding yang dari kawasan hutan itu adalah agroforestry gitu. Itu kurang lebihnya. Itu. Iya, karena kita saya sempat bingung juga agroforestry apakah ini sama dengan kopi-kopi lain yang dibina juga oleh Kementan? Jadi perbedaannya begini. Ya. Kalau yang Kementan dalam bentuk perkebunan. Dia kadang-kadang nggak memerlukan shading ya, nggak memerlukan apa namanya naungan. Kalau di kehutanan pada umumnya itu pasti dengan shading. Dan itu hasilnya nanti akan beda ya Pak ya? Beda, karena tadi cita rasanya, aromanya, dan juga fungsi lingkungannya tadi. Oke, punya 3 nilai tambah yang berbeda dengan jenis kopi-kopi perkebunan lainnya. Ini menarik sekali tentang agroforestry ini ya Pak. Nah, kalau bisa dieksplor lagi nih Pak tentang saat ini yang sudah dikembangkan agroforestry melalui program perhutanan sosial ini, sentranya di mana aja sih Pak? Ya, sebetulnya contoh yang Garut tadi. Garut. Jadi pendekatan kita itu pasti mainnya perhutanan sosial itu kan 1.000 hektar untuk 300 sampai 500 orang gitu kelompok masyarakat. Kadangkala itu tidak mencukupi dalam konteks skala ekonomi. Oleh karena itu kita kembangkan basisnya kabupaten atau kecamatan itu menjadi sentra-sentra namanya integrated area development supaya dia punya skala ekonomi. Contohnya gini. Di Garut itu ada namanya koperasi binaan kita namanya Sunda Hejo. Ya. Sunda Hejo. Dia itu Sunda Hejo. Sunda Hejo. Oke. Nah, dia itu membina 17 kelompok tani hutan perhutanan sosial di Garut tersebut. Nah, dengan membina 17 artinya apa? Luasannya kan menjadi lebih banyak, kemudian produksinya lebih banyak. Sehingga untuk keberlanjutan pasar domestik ya di Indonesia dan juga pasar ekspornya itu bisa terjamin. Kalau dia sendiri-sendiri melakukannya kan nggak mungkin dia, karena yang pertama kita bicara kalau ekspor atau pasar itu kan keberlanjutan. Iya, sustain ya, nggak cuma sesaat. Oke. Sustain itu kan yang pertama dilihat dari satu quality kualitas cita rasa. Yang kedua itu adalah mengenai berapa banyak kuantitasnya. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenai keberlanjutannya. Kalau dia pasokannya ya. Dan yang terakhir adalah harganya gitu ya. Nah, kalau dengan pola yang integrated area development tadi yang dihimpun dengan UMKM koperasi gitu ya tentunya harapannya itu keberlanjutan untuk pasar domestik dan pasar internasional itu bisa bagus sehingga kemanfaatan untuk petaninya juga bisa mendapatkan atau dirasakan. Jangan sampai begini, mereka sudah berproduksi nggak ada pasarnya. Ya. Gitu ya. Nah itu tugas pemerintah untuk mencari seluas-luasnya pasar dari produksi para petani yang sedang bergairah dibina tadi oleh program perhutanan sosial. Ini kayaknya perlu branding yang kuat juga Pak supaya laku. Sebenarnya karena produk bagus tapi kurang bisa memasarkannya sehingga tidak
bisa seperti yang diharapkan. Ini PR-nya banyak banget nih Pak, mudah-mudahan sukses ya. Saya kebetulan ada waktu ya masih ya. Jadi saya kebetulan kemarin mendampingi 3 kelompok petani di Batu Buol Buru ya. Buru, Maluku ya. Pulau Buru Maluku. Kemudian kelompok kopi agroforestry di Kerinci Jambi ya. Kemudian yang satu lagi adalah kopi agroforestry di Bajawa NTT. Kalau Bajawa itu adalah 30 kelompok tani kopi agroforestry, kalau Kerinci 26 dan kalau di Batu Buol 1 kecamatan. Saya bawa itu ke temu antara petani dengan pengusaha. Kemudian saya menjadi comblangnya lah gitu ya, tugas pemerintah. Iya, memfasilitasi, Kunci pertama adalah benar cupping. Ya, cupping itu cita rasa. Cita rasanya. Mereka orang Turki, saya pernah ke Turki di bulan Desember, tapi nggak Omikron ya, aman. Aman Pak. Aman. Jadi mereka langsung setuju dengan cita rasa itu. Terus kemudian dia bertanya kepada saya, bisa nggak bulan 1 kontainer? 1 kontainer itu 18 ton. 18 ton 1 bulan. Permintaannya. Ya, permintaan. Kalau itu nggak dideketi dengan integrated area development perhutanan sosial tadi nggak mungkin. Karena hanya sedikit tadi. Itu keuntungannya berhimpun di dalam koperasi yang besar gitu untuk perhutanan sosial. Kemudian yang kedua keuntungannya negosiasi harganya. Kita lebih kuat dengan 3 representasi tadi mendapatkan harga yang lebih baik gitu, harga yang baik. Dan yang terakhir di dalam konteks memasarkan tadi, ternyata kita itu nggak hanya bersaing di Indonesia sendiri, tetapi kita punya negara produser terbesar kopi di dunia itu adalah Brasil ya. Brasil nomor 1. Kemudian yang kedua adalah Vietnam. Kita masih kalah loh dengan Vietnam. Dari sisi produksi. Ya, produksi. Kita bicara produksinya. Kalau Brasil itu 4,4 gitu ya. Kolombia itu sekitar 800. Kemudian kita baru 744. Kita nomor 4 berarti ya. Kita nomor 4. Nah, maksud saya tugas saya sebagai Direktur Jenderal Perhutanan Sosial itu lah. Kita sekarang punya kopi agroforestry 291.000 hektar. Kenapa nggak kita tingkatkan gitu ya? Membantu paling tidak kita bersaing dengan internasional menjadi nomor 1. Kalau cita rasa kita nggak kalah gitu. Kopi Indonesia tuh udah terkenal banget gitu ya di mana-mana ya. Tapi tadi ini kita bisa menjamin produksi kita bisa memenuhi demand di luar yang begitu tinggi sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Dan optimis ya Pak. Karena semuanya serba mendukung kok ya, kebijakan dari pemerintah juga mendukung, permodalan oke. Tinggal gimana kita bisa merangkul dan memudahkan para petani-petani lokal, petani daerah untuk mau masuk dalam program yang dibimbing program perhutanan sosial ini. Nah, sudah pasti akan positif dampaknya tadi, tidak hanya dari sisi penjualan, ekonomi, tapi juga sosialnya dan juga ekologinya yang penting. Ya makanya saya punya branding tuh, kopi agroforestry, petani, kopi dan konservasi, itu yang saya dorong. Petani, kopi, konservasi. Nah Pak, kembali untuk mensukseskan, kita kan akan bikin acara nih kerjasama Media Indonesia dengan Direktorat Jenderal Tanaman dan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK. Ini akan membuat acara bareng namanya Festival Pesona Kopi Agroforestry 2022. Tepatnya tanggal berapa nih Pak, biar banyak pendengar kita tidak kehilangan momen ini. Kita kalau nggak salah akan digelarnya ini di Manggala Wana Bakti. Betul. Ya. Tempatnya sudah pastinya tahu dong, yang sangat rimbun. ala kopi di sana, saya sempat lewat dan kita sempat ngopi di sana juga. Nah, ini tanggalnya tanggal 25 sampai 27. 25 sampai 27.
2022. 25 hingga 27 Januari 2022 di Manggala Wana Bakti. Nah, siapa saja yang boleh ikut dan bagaimana ceritanya nih Pak untuk ikutan di Festival Pesona Kopi Agroforestry ini? Jadi memang bahwa festival ini untuk umum. Untuk umum. Dan gratis. Gratis. Masuk. Tapi protokolnya COVID ya 19. Gitu ya. Berarti Itu harus pakai semuanya. masker, bawa Iya. apalagi ya. Iya. Di sana jaga jaraknya gimana tuh Pak? Diatur. Diatur. Tenang. Pasti sudah ada Terus screeningnya. kemudian Oke. yang paling penting lagi dengan melihat perkembangan kopi agroforestry tadi dan juga terlibat secara langsung gitu ya di pameran, di seminar. Mudah-mudahan itu bisa mendongkrak ilmu pengetahuan bagi petaninya dan juga bagi konsumennya dan juga bagi pembelinya gitu ya. Supaya paling tidak tadi di dalam aroma cita rasa yang tinggi itu gitu ya, juga kita membantu untuk kesejahteraan petaninya, membantu untuk perbaikan tata kelola sosialnya, membantu juga untuk ekologinya. Dengan cara apa? Dengan agroforestry tadi. Agroforestry tadi. Jadi datang ya, harus datang ya teman-teman. Tanggal 25 hingga 27 Januari. Januari 2022 di Manggala Wana Bakti, karena banyak acara, tidak ada seminar, bisa mencicipi langsung kopinya. Ada pelatihan baristanya juga, ada lomba pelatihan baristanya. Dilombakan juga ya Pak. Itu kita mendaftar atau langsung go show bisa datang? Langsung datang saja ya, jangan lewatkan, karena ini benar-benar untuk kita mengedukasi semua pihak tentang agroforestry, bahwa tanaman kopi dengan memanfaatkan lahan di hutan ini juga membantu, tidak hanya kita memproduksi dan membantu ekonomi petani, tapi juga menyelamatkan lingkungan hutan. Jadi nggak ada cerita tuh bahwa kita nanam di hutan tapi akan membuat terjadinya reboisasi degradasi, kemudian erosi. Nggak ada. Yang ada justru pemanfaatan yang bisa tanaman kopi tadi mengikat tanah gitu ya. Dan itu semua meningkatkan ekonomi kita juga. Jadi semangat pesannya kurang lebih itu ya Pak ya. Ya, jadi sekali lagi dukung ya kopi agroforestry, petani kopi dan konservasi. Dengan datang, kemudian gratis loh gitu ya. Dan semangatnya adalah semangat untuk belajar bersama dan memajukan petani kita. Gitu ya. Ini dukungan penuh KLHK ya Pak ya. Dukungan KLHK. KLHK mendukung penuh, dan tentunya kita semua cinta kopi. Bahkan yang cuman sekedar icip-icip tapi mendapatkan cita rasa yang asli, kopi asli, agroforestry hanya bisa didapat dari acara Festival Pesona Kopi Agroforestry 2022. Jadi jangan lewatkan. Baik, MG Listener, terima kasih Pak Bambang untuk ngobrol-ngobrol yang sangat inspiratif ini dan informatif. Mudah-mudahan semua mendapatkan manfaat dari obrolan kita, dan sukseskan acara sekali lagi Festival Pesona Kopi Agroforestry 2022 kerjasama Media Indonesia dan KLHK. Dan kita tuntaskan obrolan kita untuk sore hari ini di Suara Plus 62. Nantikan kembali program ini setiap harinya di 94,7 FM MG Radio Network, More Than Just News.